Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus setiap umat Tuhan yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena kita percaya Yesus katakan carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya hidup kita itu bergantung kepada Tuhan. Iya kan? Itu sebabnya kita perlu cari Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Karena hidup kita Tuhan yang pelihara. Hidup kita Tuhan yang jamin. Dan hidup kita pun tentu jelas Tuhan yang selamatkan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini Bible and Coffee, saya juga kembali mengingatkan kita semua. Dan juga mengajak untuk kita boleh sama-sama menjadi berkat. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menjadi berkat. Minimal melalui sosial media kita. Dan selalu saya ingatkan, kita ada untuk menjadi berkat. Karena itu bagikan kembali renungan singkat ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga melalui renungan-renungan singkat yang kita bagikan, ada banyak umat Tuhan dikuatkan. Ada banyak umat Tuhan dihiburkan. Ada banyak umat Tuhan diingatkan bahwa masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Mari kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hidup kami sudah ditebus, hidup kami sudah diselamatkan, hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Sehingga kalau hari ini kami ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus pernah menanyakan kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Iya kan? Dan Petrus menjawabnya, engkau adalah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ini yang saya mau bagikan buat setiap kita setelah Petrus menyampaikan hal ini. Apa yang dikatakan Yesus? Matius pasal 16 ayat 18. Tuhan Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kepercayaan kita kepada Yesus adalah dasar. Sama-sama bilang sama saya, dasar. Base atau landasan atau dasar kehidupan kita adalah Kristus. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itulah dasar kehidupan kita. Ketika Petrus menyatakan dirinya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus bilang, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Kepercayaan kita dalam nama Yesus itu membuat kita kokoh. Sama-sama bilang sama saya, membuat saya kokoh. Kepercayaan kita dalam nama Yesus memampukan kita untuk apa? Tidak mengalami alam maut. Jelas. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan dibangkitkan, dan dia tidak akan mengalami kematian. Inilah yang dikatakan kepada Petrus. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Dasarnya apa? Kepercayaan dalam nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan dalam Lukas pasal yang ke-6, saudaraku. Setiap orang yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, ia diumpamakan seperti apa? Seorang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah itu kokoh. Datang banjir, datang air bah, dan melanda rumah itu tidak goyah. Karena rumah itu kokoh dibangun. Kenapa? Dasarnya batu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kepercayaan kita kepada Kristus, kepercayaan kita kepada firman Tuhan, dan kita melakukannya, membuat landasan hidup kita kuat. Di hari-hari terakhir ini, segala sesuatu akan digoncangkan. Makanya firman Tuhan jelas katakan, segala sesuatu, setiap orang
akan disucikan, akan dimurnikan. Setiap orang akan dibentuk. Setiap orang akan disucikan. Setiap orang akan mengalami proses. Setiap orang akan digoncang. Kenapa? Supaya tetap tinggal yang tidak tergoncangkan. Iya kan? Kalau dasar hidup kita kuat, dasar hidup kita kokoh, dasar hidup kita adalah Kristus, batu karang, kuat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, gak akan gampang mundur. Iya kan? Gak akan gampang hancur. Tapi kalau landasan hidupnya bukan Kristus, landasan hidupnya bukan firman, ditawarin hal apapun yang menguntungkan hidupnya akan hancur. Kenapa? Karena landasannya bukan firman, landasannya bukan Kristus, landasannya bukan Yesus. Sehingga akhirnya apa? Gampang sekali diombang-ambingkan oleh masalah. Ada masalah dikit kecewa, ada masalah dikit pergi tinggalin Yesus, ada masalah dikit pindah. Ya kan saudaraku? Akhirnya membuat disinilah terbukti sudah dikasih dalam Tuhan bahwa di dalam Kristus itu kita mengalami kekuatan. Di dalam Kristus kita sungguh melihat ada dasar yang kuat. Bukan berarti kita nggak punya masalah. Iya kan, orang-orang yang percaya Yesus juga punya pergumulan. Orang-orang yang percaya sama Yesus, beribadah kepada Yesus, taat setia kepada Tuhan Yesus juga punya masalah. Bisa dihianati, bisa dikecewai, bisa dilukai, bisa dirugikan. Tapi bukan berarti karena kita mengalami masalah itu lalu kita pergi meninggalkan Yesus, itu berarti dasar kita gak kuat. Dasar kita kuat karena kita tahu landasan kita Kristus. Sekalipun saya dibentuk, saya dimurnikan, saya diproses, ujung-ujungnya saya lihat kemenangan, ujung-ujungnya saya lihat pertolongan, ujung-ujungnya saya lihat pengalaman indah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang kita pegang. Karena itu pastikan dasar hidup kita bukan kedudukan, dasar hidup kita bukan materi, dasar hidup kita adalah Yesus Kristus. Sama-sama bilang sama saya, dasar hidup saya Tuhan Yesus. Selama dasar hidup kita Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus itu akan terjadi. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Kita berdiri di atas batu yang kuat. Kita berdiri kokoh. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Miliki dasar kepercayaan kita untuk tetap memegang Yesus. Apapun harga yang harus kita bayar, Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Hari ini kami terus diingatkan, kami terus dibaharui melalui kebenaran firman Tuhan. Engkaulah dasar hidup kami. Kami tahu yang kami perlukan, kehidupan kami perlukan adalah Tuhan Yesus. Setiap manusia yang mereka perlukan adalah Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepada Tuhan. Biarlah hidup kami bergantung penuh kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan kami dapatkan keselamatan. Dari Tuhan kami dapatkan kekuatan. Dari Tuhan Yesus kami temukan jalan keluar yang berasal daripada. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Hamba berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berbeban berat, Allah berikan keteguhan hati, Allah memberikan kekuatan untuk mereka tetap terus berpegang akan firman. Karena firman menjadi dasar kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Miliki dasar hidup yang kuat. Dan satu-satunya dasar hidup yang kuat adalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Haleluya.